Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa beberapa orang di usia 70 tahun masih bisa mendaki dengan penuh energi, sementara yang lain di usia genep 0-an sudah kesulitan dengan kaki gemetar saat menuruni tangga? Apa yang menjelaskan perbedaan itu? Apakah semuanya karena gen atau ada sesuatu yang lebih mendalam? Sesuatu yang mungkin Anda abaikan. Inilah alasan sebenarnya mengapa setiap pagi saat Anda bangun, tubuh Anda mulai memecah otot, terutama di anggota tubuh bagian bawah. Dan jika Anda tidak memberikan cukup energi dalam 2 jam pertama, proses kehilangan otot akan berlangsung lebih cepat secara diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda peringatan. Namun seiring waktu, Anda mulai merasa kaki Anda kurang kokoh, betis kurang kencang, dan gerakan sehari-hari mulai terasa sedikit lebih berat. Yang mengejutkan, membalikkan tren ini tidak memerlukan keanggotaan gym atau obat khusus, hanya perubahan kebiasaan pagi yang sederhana dapat membantu melindungi otot Anda, meningkatkan keseimbangan, dan mengurangi kehilangan otot akibat usia. Dalam video ini, saya akan memandu Anda melalui 5 ide sarapan mudah yang direkomendasikan oleh para ahli dari Eropa dan Amerika Serikat untuk orang dewasa di atas 50 tahun. Ini bukan makanan aneh, hanya bahan-bahan sehari-hari yang, jika dimakan dengan cara dan waktu yang tepat, dapat diam-diam mendukung kekuatan kaki dan mobilitas Anda selama bertahun-tahun ke depan. Seperti biasa, konsultasikan dengan dokter sebelum mengubah pola makan. Tetapi informasi ini dapat membantu Anda menjalani proses penuaan dengan lebih percaya diri dan anggun. Satu hal lagi, berlangganan saluran ini hanyalah langkah pertama. Jangan lupa klik lonceng notifikasi agar Anda tidak melewatkan video berikutnya. Terkadang saran kecil yang didengar pada waktu yang tepat dapat mengubah cara Anda menua. Terakhir, luangkan waktu sejenak untuk meninggalkan komentar sebagai ucapan terima kasih kepada Dr. Budi Santoso, yang wawasannya terus mengajarkan kita cara menggunakan makanan secara bijak untuk mendukung kesehatan lansia. Sudah siap memulai? Mari kita bahas nomor 1, telur rebus utuh. Jika Anda mencari pilihan sarapan sederhana, terjangkau, dan sangat ekti untuk menjaga kekuatan dan mobilitas setelah usia 50, tidak ada yang lebih baik dari telur rebus utuh. Makanan sederhana ini mungkin terlihat biasa, tetapi merupakan sumber nutrisi luar biasa untuk mendukung pemulihan otot dan stabilitas kaki, terutama penting setelah malam tanpa makan, ketika tubuh Anda siap menyerap nutrisi dan memulai proses regenerasi. Banyak orang meremehkan telur, menganggapnya hanya camilan ringan atau sarapan biasa, tetapi di dalam cangkang itu terdapat protein berkualitas tinggi yang lengkap, mengandung 9 asam amino esensial yang diperlukan untuk pemulihan dan regenerasi otot. Di antaranya, lecithin menonjol sebagai asam amino utama yang memicu proses pemulihan otot tubuh. Sangat berharga bagi mereka yang berusia di atas genep 0 tahun, ketika kemampuan tubuh untuk mensintesis protein secara alami mulai menurun seiring usia. Ini sering diabaikan, sebagian besar lecithin, vitamin B2, dan kolin terkonsentrasi di kuning telur, bukan putihnya. Jika Anda menghindari kuning telur karena ketakutan akan kolesterol yang sudah ketinggalan aman, Anda mungkin merampas otot Anda dari beberapa bahan bakar terkuat yang dibutuhkannya untuk mempertahankan kekuatan dan responsivitas. Faktanya, sebuah penelitian dari Universitas Birmingham menunjukkan bahwa lansia yang makan telur utuh setiap hari selama 3 bulan mengalami peningkatan kekuatan kaki sebesar hiji 0,i, keseimbangan lebih baik, dan gerakan sehari-hari seperti bangun dari kursi atau menaiki tangga menjadi lebih mudah. Telur juga berkontribusi pada koordinasi neuromuskular berkat kandungan B2 dan kolin, nutrisi yang membantu otak Anda berkomunikasi dengan jelas dengan anggota tubuh, meningkatkan waktu reaksi dan kontrol gerakan, sangat penting untuk mencegah jatuh, terutama pada lansia dengan releks motor yang sedikit melambat. Menyiapkan telur rebus sempurna tidak memerlukan keahlian memasak. Cukup masukkan telur ke dalam air dingin, didihkan perlahan, dan masak selama 8 hingga hiji 0 menit tergantung pada kekerasan yang diinginkan. Segera masukkan ke air es selama beberapa menit. Ini tidak hanya menghentikan proses memasak tetapi juga memudahkan pengelupasan cangkang. Untuk meningkatkan pencernaan dan rasa, coba tambahkan 1 sendok teh cuka apel ke air rebusan. Ini membantu memecah protein secara lembut dan mendukung kesehatan usus. Untuk membuat sarapan yang ramah pencernaan, kombinasikan telur dengan irisan alpukat kaya lemak sehat atau mentimun segar untuk hidrasi dan tekstur renyah. Kombinasi ini meningkatkan penyerapan kolin dan mendukung pencernaan yang lebih baik, sangat membantu untuk lansia dengan metabolisme yang lebih lambat. Khawatir tentang kolesterol? Jangan.
Penelitian saat ini menunjukkan bahwa makan 1 hingga 2 telur sehari tidak berdampak negatif pada kesehatan jantung pada orang dewasa sehat. Bahkan, bagi banyak orang, ini mendukung pengendalian berat badan dan pemeliharaan otot. Jadi, lain kali Anda tergoda untuk makan sereal manis atau roti panggang dengan mentega, cobalah ganti dengan 2 telur rebus, dipadukan dengan sedikit sayuran atau seiris roti gandum utuh. Seiring waktu, perubahan kecil ini dapat meningkatkan daya tahan, gerakan yang lebih lancar, dan kaki yang lebih kuat, sangat penting saat kita menua. Dan sementara telur menjadi ondasi Anda, makanan berikutnya yang akan kita bahas bekerja seperti tim perbaikan harian, diam-diam meningkatkan daya tahan dan mengurangi stres pada otot di tingkat seluler. Nomor 2, oatmeal dan biji chia. Jika telur utuh adalah pembangun otot, oatmeal dan biji chia adalah tim pendukung tak kenal lelah yang membuat Anda tetap berenergi sepanjang hari. Sering diabaikan dalam pola makan yang berfokus pada otot, 2 superfood berbasis tumbuhan ini sangat penting untuk menjaga daya tahan, melawan peradangan, dan mencegah penurunan otot terkait usia, terutama pada mereka yang berusia di atas 50 tahun, yang mungkin mulai merasakan kelelahan atau kekakuan kaki selama aktivitas normal. Oatmeal, khususnya oatmeal potong baja atau gulung, kaya akan beta-glukan. Serat larut yang dikenal dapat menstabilkan gula darah dan mengurangi peradangan kronis yang perlahan melemahkan otot seiring waktu. Berbeda dengan nyeri akibat cedera akut, peradangan ini tidak mencolok tetapi bisa berlangsung selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun, mengurangi daya tahan Anda, membuat Anda rentan terhadap kram, dan mengurangi elastisitas serat otot. Mengonsumsi oatmeal secara teratur membantu meredakan proses ini. Oatmeal juga merupakan sumber protein nabati yang mengejutkan, besi, dan magnesium, 3 elemen yang bekerja sama untuk memulihkan otot yang lelah, mengatur kontraksi otot, dan mengisi ulang energi setelah tidur. Kombinasikan dengan biji chia, dan Anda mendapatkan formula kemenangan. Chia penuh dengan asam lemak omega 3, yang dikenal dapat mengurangi nyeri otot pasca latihan dan meningkatkan mobilitas sendi. Selain itu, chia menyediakan kalsium dan kalium dalam jumlah tinggi. Keduanya penting untuk transmisi saraf dan koordinasi otot. Membuat sarapan ini sangat mudah dan fleksibel. Untuk hidangan hangat dan nyaman, rendam 3 sendok makan oatmeal dalam air hangat atau susu almond tanpa gula selama 0 menit, lalu masak dengan api kecil hingga lembut. Aduk 1 sendok makan biji chia di menit terakhir agar menyerap cairan dan membentuk tekstur seperti gel. Untuk rasa, taburkan sedikit kayu manis atau pala. Keduanya mendukung pengendalian gula darah. Saat waktu terbatas, siapkan oatmeal semalaman, campur oatmeal, biji chia, dan susu pilihan dalam toples, simpan di kulkas semalaman, dan nikmati dingin keesokan paginya. Anda bisa menambahkan beberapa blueberry atau irisan jahe segar saat memasak untuk meningkatkan zat anti-inflamasi dan aliran darah. Sangat bermanfaat bagi siapa saja yang mengalami kaki dingin, sirkulasi lambat, atau kekakuan sendi di pagi hari. Kombinasi ini tidak hanya lezat tetapi juga berfungsi sebagai sistem energi lepas lambat untuk otot Anda, memberi tenaga untuk berjalan pagi atau peregangan ringan. Kuncinya adalah konsistensi, makan oatmeal dan biji chia sekali saja tidak akan memberikan perubahan nyata, tetapi menjadikannya bagian dari ritual sarapan harian Anda akan memberikan manfaat jangka panjang untuk kekuatan, fleksibilitas, dan bahkan keseimbangan. Bersama-sama, mereka bukan hanya sarapan sehat, tetapi alat untuk umur panjang dan hidup aktif. Dan berbicara tentang kecil namun kuat, item berikutnya dalam daftar mungkin sudah ada di dapur Anda saat ini. Ini adalah buah yang sering diremehkan karena ukurannya, tetapi dalam hal kekuatan saraf dan otot, ia memberikan manfaat yang tidak pernah diduga kebanyakan orang. Nomor 3, pisang yang masih sedikit hijau. Jika ada buah yang menawarkan kekuatan koordinasi dan keseimbangan dalam kemasan murah dan portabel, itu adalah pisang. Tapi ada kejutan, tingkat kematangan sangat penting, terutama saat Anda menua. Untuk orang dewasa di atas 50 tahun yang ingin menjaga kaki mereka kuat dan stabil, pilihan terbaik bukanlah pisang kuning penuh bintik, melainkan yang masih sedikit hijau, keras, berwarna kuning pucat dengan sedikit hijau di ujungnya. Tahap yang sering diabaikan ini menawarkan kombinasi nutrisi unik yang ideal untuk mendukung keseimbangan, mobilitas harian, dan respons otot. Semua orang tahu pisang kaya akan kalium, mineral yang berfungsi sebagai bahan bakar elektrolit untuk otot dan saraf Anda. Ketika kadar kalium turun, terutama pada lansia, gejala seperti kram kaki, kekakuan,
kedutan otot, dan kelelahan umum dapat muncul, bahkan selama aktivitas fisik ringan. Itulah mengapa mendapatkan cukup mineral ini setiap hari adalah kunci untuk gerakan yang lebih lancar dan sehat. Pisang yang masih sedikit hijau juga mengandung vitamin genep yang tinggi, yang membantu menghasilkan neurotransmitter seperti serotonin dan dopamin. Bahan kimia otak ini tidak hanya memengaruhi suasana hati, tetapi juga mendukung koordinasi gerakan dan mencegah pusing atau kehilangan keseimbangan saat berjalan. Namun, yang membuat pisang sedikit hijau menonjol adalah kandungan pati resistennya yang tinggi, sejenis serat prebiotik yang melewati usus kecil tanpa dicerna. Ini bukan hal buruk, pati resisten memberi makan bakteri baik di usus besar, mempromosikan lingkungan usus yang lebih sehat, yang meningkatkan penyerapan nutrisi, terutama mineral seperti magnesium, besi, dan seng, yang penting untuk kontraksi otot, pemulihan jaringan, dan metabolisme energi. Bertanya-tanya bagaimana cara memasukkannya ke dalam rutinitas Anda. Coba iris setengah pisang keras ke dalam semangkuk yogurt Yunani atau oatmeal potong kecil untuk sarapan penuh nutrisi. Atau panggang ringan dengan sedikit selai kacang dan taburan kayu manis pada suhu hiji 80 C untuk camilan hangat dan nyaman yang tidak membebani sistem Anda dengan gula. Ide lain adalah memblendernya menjadi smoothie dengan bayam dan biji rami, menciptakan makanan seimbang dengan bahan pendukung otot yang rasanya luar biasa. Tip yang jarang diketahui, kupas pisang dari bawah, bukan dari tangkainya. Teknik ini mengurangi limbah, lebih rapi, dan memungkinkan Anda memanatkan sebagian lapisan putih berserat di dalamnya, yang mengandung sedikit serat dan senyawa antioksidan yang mendukung pencernaan dan pengendalian gula darah. Anda bahkan bisa menambahkan sedikit kulit lunak ke smoothie jika sistem pencernaan Anda bisa menanganinya. Pastikan cuci pisang terlebih dahulu. Hanya satu pisang sedikit hijau setiap hari, terutama di pagi hari atau setelah olahraga ringan, memberikan bahan bakar stabil untuk otot dan sistem saraf Anda. Seiring waktu, Anda mungkin merasa lebih mudah bangun dari kursi rendah, keseimbangan lebih baik, dan kekakuan pagi di kaki atau telapak kaki berkurang. Anggaplah buah sederhana ini sebagai penguat mobilitas alami harian Anda. Dan sementara pisang membentuk sistem saraf gerakan Anda, makanan berikutnya bekerja di belakang layar saat Anda istirahat. Diam-diam mendukung pemulihan jaringan dan membangun kembali kekuatan. Anda mungkin sudah memilikinya di kulkas. Dan ini adalah salah satu cara paling efektif untuk memulai pagi Anda dengan protein dan probiotik. Mari kita jelajahi sekarang. Nomor 4. Yogurt Yunani. Setelah genep hingga 8 jam tidur tanpa makanan atau air, tubuh Anda masuk ke keadaan katabolik sementara, di mana otot mulai rusak. Untuk orang di atas 50 tahun, ini bahkan lebih nyata, terutama di kaki, yang secara alami mulai melemah seiring usia. Itulah mengapa apa yang Anda makan dalam 2 jam pertama setelah bangun sangat penting untuk bagaimana tubuh Anda memulihkan jaringan otot dan mengisi ulang energi. Dalam hal memilih makanan yang tepat untuk tugas ini, yogurt Yunani adalah yang terdepan. Berbeda dengan yogurt biasa, yogurt Yunani melalui proses penyaringan yang menghilangkan whey berlebih, menghasilkan tekstur lebih kental dan hampir 2 kali lipat kandungan protein. Yang terpenting, protein ini mengandung kasein, protein yang dicerna perlahan, melepaskan asam amino secara bertahap ke dalam darah Anda, ideal untuk dukungan otot berkepanjangan sepanjang pagi. Ini sangat membantu untuk orang dewasa di atas genep 0 tahun, yang tubuhnya membutuhkan lebih banyak protein per makan untuk memicu pemulihan otot seperti pada orang yang lebih muda. Tapi manfaatnya tidak berhenti di situ. Yogurt Yunani juga kaya akan kalsium, mineral penting untuk kontraksi otot dan kekuatan tulang, serta vitamin D, yang mendukung fungsi otot dan mencegah kekakuan sendi, masalah umum pada lansia. Lalu ada kandungan probiotiknya. Bakteri menguntungkan ini tidak hanya meningkatkan pencernaan tetapi juga meningkatkan kemampuan usus untuk menyerap protein dan mineral esensial, membuat seluruh pola makan Anda lebih efisien untuk kesehatan Anda. Mengonsumsinya mudah dan serbaguna. Mulailah dengan secangkir yogurt Yunani tanpa gula dan campur dengan topping seperti irisan pisang setengah matang, buah beri segar, kenari cincang, atau bahkan biji labu untuk dosis omega 3. Ingin sesuatu yang lebih manis? Tambahkan setengah sendok teh madu murni dan sedikit kayu manis. Keduanya tidak hanya menambah rasa tetapi kayu manis dapat meningkatkan pengendalian gula darah. Dan madu memiliki zat antibakteri alami yang mendukung fungsi kekebalan tubuh. Tip Pro, biarkan yogurt pada suhu kamar selama 5 hingga 0 menit sebelum dimakan. Ini akan meningkatkan rasa alami yogurt,
memudahkan pencernaan, dan mengaktifkan bakteri hidup lebih aktif, penting bagi lansia dengan sistem pencernaan sensitif atau metabolisme yang lebih lambat. Alternatif mudah lainnya adalah menggunakan yogurt Yunani sebagai olesan pada roti panggang atau kerupuk, menggantikan mayones atau krim keju. Anda akan mendapatkan tekstur creamy yang sama tetapi dengan manfaat nutrisi lebih banyak dan kalori kosong yang lebih sedikit. Hanya satu porsi yogurt Yunani setiap hari dapat membuat perbedaan signifikan dalam pemulihan otot, kekuatan kaki, dan keseimbangan keseluruhan. Anggaplah itu sebagai pelatih diam yang bekerja di belakang layar setiap pagi untuk memberi nutrisi pada otot dan menjaga energi Anda sepanjang hari. Dan jika yogurt Yunani mendukung AC pemulihan otot, makanan berikutnya dalam daftar kami memainkan peran yang lebih aktif, membantu mengurangi peradangan, mendukung komunikasi sara, dan bertindak sebagai superfood sejati yang berasal dari laut, sering disalahpahami atau diabaikan. Saatnya memberikan perhatian yang layak untuk pilihan berikutnya ini. Nomor 5. Salmon dan ikan berlemak. Ketika orang memikirkan makanan untuk membangun atau mempertahankan otot, gambar pertama yang sering muncul adalah sepotong steak besar atau mungkin satu sendok bubuk protein yang diaduk ke dalam smoothie. Dan memang benar, protein sangat penting, tetapi untuk orang dewasa di atas 50 tahun, terutama mereka yang ingin memperkuat tubuh bagian bawah dan meningkatkan stabilitas kaki, tubuh membutuhkan lebih dari sekadar protein mentah. Ia membutuhkan dukungan kaya nutrisi yang tidak hanya memulihkan serat otot tetapi juga memberi energi pada sistem saraf, mengurangi peradangan laten, dan meningkatkan koordinasi. Itulah mengapa salmon dan ikan berlemak lainnya seperti makarel, sarden, herring, atau bahkan ikan kembung terbukti menjadi beberapa makanan paling lengkap dan bermanfaat yang bisa Anda makan. Yang membuat ikan-ikan ini begitu kuat adalah kandungan asam lemak omega-3 alami yang tinggi, khususnya asam eicosapentaenoic, EPA, dan asam docosahexaenoic, DHA. Ini bukan hanya lemak baik, mereka bertindak seperti pelumas di tingkat seluler, mengurangi kekakuan, membantu sel otot pulih lebih cepat, dan meningkatkan cara tubuh merespons insulin. Mengapa itu penting? Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk menyerap dan menggunakan protein secara efisien mulai menurun, tetapi omega-3 terbukti meningkatkan proses ini, membuat setiap gram protein lebih aktif dalam membangun kembali otot, terutama di kaki yang menua, di mana pemulihan cenderung melambat secara signifikan. Selain itu, omega-3 dari salmon menyediakan vitamin utama, termasuk vitamin B2 dan D. Keduanya penting untuk komunikasi neuromuskular yang kuat. B2 membantu saraf mengirimkan sinyal dengan tepat antara otak dan otot, sementara vitamin D mendukung kekuatan tulang dan mengurangi risiko jatuh atau tremor. Ketika kekurangan B2, banyak lansia tanpa sadar mengalami masalah koordinasi halus, terhuyung saat menaiki tangga, genggaman lemah, atau perasaan familiar bahwa kaki Anda tidak mengikuti niat Anda. Dan inilah kabar baiknya, Anda tidak memerlukan resep rumit untuk menikmati manfaatnya. Sepotong ilet salmon sederhana, diolesi sedikit minyak zaitun, dibumbui dengan air jeruk nipis dan lada hitam bubuk, dan dipanggang di wajan selama sekitar 5 menit per sisi, dapat menghasilkan makanan lezat dan sangat bergizi yang terasa memuaskan tanpa berat. Untuk opsi yang lebih ringan, coba rebus dengan irisan jahe dan daun salam dalam kaldu ringan. Sangat mudah dicerna dan cocok untuk lansia dengan sistem pencernaan sensitif. Tidak ada ikan segar. Tidak masalah. Sarden, makarel, atau herring kalengan, terutama yang dikemas dalam minyak zaitun murni atau air, sangat kaya nutrisi dan terjangkau. Oleskan pada roti panggang gandum utuh, campur dengan alpukat tumbuk, atau masukkan ke dalam salad sayuran cincang untuk makanan tanpa masak yang meningkatkan energi. Untuk meningkatkan rasa sekaligus meningkatkan sirkulasi darah, coba tambahkan rempah segar seperti adas atau peterseli. Sedikit cuka apel atau irisan cabai atau jahe segar juga membantu merangsang aliran darah ke otot Anda. Memasukkan ikan berlemak dalam sarapan atau makan siang Anda 2 hingga 3 kali seminggu sudah cukup untuk mulai melihat manfaat pada bagaimana kaki Anda terasa dan berfungsi. Anda mungkin akan melihat lebih sedikit kram, kekakuan pagi yang berkurang, dan bahkan peningkatan koordinasi saat bangun dari kursi atau berjalan lebih jauh. Perubahan ini mungkin terasa halus pada awalnya, tetapi seiring waktu, mereka membangun ondasi untuk mobilitas yang lebih baik, cedera yang lebih sedikit, dan kepercayaan diri yang lebih besar dalam gerakan sehari-hari Anda. Anda tidak perlu mengubah seluruh rutinitas atau pergi ke gym 7 hari seminggu.
Terkadang, pekerjaan nyata untuk menjaga kekuatan dimulai dari keputusan kecil namun diam-diam seperti apa yang Anda makan di pagi hari. 1 telur rebus lunak, 1 sendok oatmeal dengan chia, 1 pisang keras, atau 1 porsi ikan berlemak mungkin tidak terasa banyak saat itu, tetapi seiring waktu, pilihan-pilihan ini menumpuk menjadi kekuatan, energi, dan kemudahan gerakan yang akan Anda syukuri setiap hari. Jika ideo ini memicu ide baru atau mengingatkan Anda akan kekuatan nutrisi cerdas, jangan lupa tekan tombol suka, itu membantu kami menjangkau lebih banyak orang. Tinggalkan komentar dan beritahu kami berapa usia Anda dan sarapan mana yang akan Anda coba minggu ini. Apakah Anda baru-baru ini menggunakan salmon atau sarden dalam makanan Anda? Bagikan cara Aurit Anda mengolahnya, kami senang mendengar tips Anda. Dan jangan lupa bagikan ideo ini dengan teman, orang tua, atau tetangga yang mungkin mendapat manfaat darinya. Terkadang, satu saran hari ini dapat mencegah penurunan isik selama bertahun-tahun di masa depan. Yang terpenting, tekan tombol berlangganan dan klik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan tips praktis yang mudah diikuti untuk menjaga tubuh Anda kuat, stabil, dan penuh energi di usia genep 0, 7, 0, dan seterusnya. Setiap pagi baru adalah kesempatan baru untuk merawat kaki, saraf, dan kesehatan Anda secara keseluruhan, dan semuanya dimulai dari suapan pertama.